Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Saya tujukan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen penguji, Kepala Kapodi, Ibu Parida sebagai dosen medit saya, dan kepada teman-teman yang telah hadir pada presentasi hari ini. Bersama saya, Rita Agustin Eris, hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya beri judul Profil Peresepan Obat Tuberkulosis atau TB di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur periode Februari sampai April 2021. Baik, kita mulai saja. Hal yang melatar belakangi saya dalam penelitian ini adalah Indonesia, negara kita ini ternyata salah satu negara berkembang penyumbang TB terbesar di dunia. Menurut survei Riskesdas tahun 2013, prevalensi TBC BTA positif sebesar 257 dari 759 per 100.000 adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, di mana semakin bertambahnya usia, prevalensi semakin tinggi, dan meningkatnya resistensi obat menjadi penghambat dalam upaya penting pengendalian TB. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya adalah berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimana profil peresepan obat tuberkulosis di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur periode Februari sampai April 2021. Yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana profil peresepan obat tuberkulosis di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Yang menjadi tujuan khususnya adalah mengetahui pola penggunaan obat TB, demografi pasien, dan kepatuhan pasien dalam kontrol rutin. Diharapkan dalam 3 bulan data yang saya ambil akan terlihat bagaimana atau pasien-pasien tersebut apakah datang dan kontrol rutin dalam pengobatannya. Manfaat penelitian yang diharapkan bagi rumah sakit sebagai gambaran kepada Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga bagaimana peresepan obat TB di instalasi farmasi. Lalu bagi peneliti, saya sendiri menambah pengetahuan saya tentang TB dan pengobatannya bagi akademik sebagai bahan bacaan referensi di Stikes IKIPA. Baik, kita masuk ke tinjauan pustaka. Apa sih yang dimaksud dengan tuberkulosis paru? Adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis berbentuk basil dan tahan asam, sehingga lebih dikenal sebagai BTA, basil tahan asam. Masuk melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit terbuka, luka pada kulit terbuka pada pasien yang terinfeksi, sehingga pasien akan mengalami gangguan kesehatan seperti batuk berdahak, kronis, demam, berkeringat tanpa sebab di malam hari, sesak napas, nyeri dada, penurunan nafsu makan, dan yang paling penting penurunan produktivitas dan kualitas hidup pasien TB sendiri. TB sendiri dibagi menjadi 2 klasifikasi. Pertama, TB paru dengan BTA positif adalah sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif. TB paru BTA negatif adalah hasil pemeriksaan sputum 3 kali menunjukkan BTA negatif. Klasifikasi ditujukan dengan adanya kelainan radiologi. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan fisik dan penunjang, yaitu radiologi dan darah. Kita masuk ke pengobatan TB. Yang menjadi tujuan pengobatan TB adalah menyembuhkan, mencegah kekambuhan, kematian, serta menurunkan risiko penularan TB dan perbaikan kualitas hidup pasien TB dengan prinsip dalam bentuk panduan OAT yang tepat, dosis tepat, keteraturan menelan obat, dan jangka waktu yang cukup. Lalu tahapan pengobatan TB dibagi menjadi 2, yaitu tahap awal atau fase intensif dan fase lanjutan. Untuk jenis OAT terbagi menjadi 2 lini. Lini pertama, obat-obat yang masuk dalam golongan ini adalah isoniazid atau INH atau lebih disingkat dengan H, rifampicin atau R, viraginamid atau Z, ethambutol atau E, dan streptomycin atau S. Untuk lini kedua, yang masuk ke dalam obat ini adalah golongan obat-obat fluoroquinolone dan OAT suntik lini kedua.
Untuk panduan OAT di Indonesia terbagi menjadi 4 kategori. Kategori 1, kategori 2, kategori anak, dan panduan OAT untuk pasien yang sudah resisten terhadap obat TB. Kategori 1 artinya pasien yang baru terkonfirmasi terdiagnosis TB. Untuk kategori 2 adalah pasien yang sudah terdiagnosis TB tetapi pengobatannya tidak tuntas. Sedikit saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kategori 1 lalu dengan dokter memberi kode obat 2HRZR 4-4HR. Artinya, untuk pasien kategori 1 yaitu pasien baru, untuk 2 bulan pertama akan mendapatkan terapi obat isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol dalam dosis tetap. Kemudian 4 bulan selanjutnya pasien hanya mendapatkan rifampicin dan isoniazid. Begitu selanjutnya. Untuk panduan OAT KDT lini pertama yang digunakan di Indonesia dapat diberikan dengan dosis harian maupun dosis intermittent. Maksudnya diberikan 3 kali per minggu dengan mengacu pada dosis terapi yang telah direkomendasikan. Tujuan akhir dari pengobatan TB adalah pemantauan kemajuan dengan cara pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopis dan perbaikan kondisi klinis pasien TB merupakan indikator penting dalam penilaian pemantauan kemajuan pengobatan TB. Pengobatan, peresepan, persediaan obat-obatan tak lepas dari kegiatan kefarmasian rumah sakit. Perkembangan pelayanan kefarmasian yang bermula dari drug oriented menjadi patient oriented. Kegiatan pelayanan farmasi yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi harus diubah menjadi pelayanan yang komprehensif dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sesuai standar pelayanan kefarmasian rumah sakit dalam Permenkes nomor 36 tahun 2016. Yang menjadi landasan teori saya dalam penelitian ini adalah menurut WHO, pada tahun 2019, jumlah kasus baru TB terbesar terjadi di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Orang yang terinfeksi TB memiliki risiko seumur hidup 5-15% untuk jatuh sakit kembali. Kebanyakan menyerang orang dewasa di tahun-tahun produktifnya. Resistensi obat muncul karena penggunaan obat yang tidak tepat, kualitas obat buruk, penghentian obat sebelum waktunya. Berdasarkan jumlah pengeluaran obat yang tercatat pada kartu stok Pro TB 4 sebagai obat TB kategori 1 dan 2, Pro TB 4 adalah obat KDT, yaitu kombinasi dosis tetap yang mengandung rifampicin, pirazinamid, isoniazid, dan etambutol dalam dosis tetap yang digunakan untuk dosis dewasa yang ada di instalasi farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Pada bulan Januari sampai Maret 2020 terlihat kenaikan pengeluaran Pro TB 4, yaitu pada bulan Januari yang awal keluar 1.661 tablet, kemudian Februari naik menjadi 3.101 tablet, kemudian turun di bulan Maret menjadi 2.422 tablet, yang waktunya bersamaan dengan dimulainya pandemi COVID-19. Hal ini yang melandasi dan memperkuat saya untuk melakukan penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif untuk memberi gambaran secara objektif dengan mengambil data resep pasien TB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dari bulan Februari sampai April 2021. Yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah variabel penelitiannya, yaitu profil persepan obat tuberkulosis atau TB di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur periode Februari sampai April 2021. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah yang menjadi variabelnya adalah profil persepan obat tuberkulosis atau TB didefinisikan dengan cara pengamatan pada resep pasien TB paru di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dengan 2 cara pengukuran, yaitu pertama dengan cara mengelompokkan data sampel berdasarkan jenis kelamin dan usia pasien dengan menghasilkan
presentasi data sampel berdasarkan jenis kelamin dan usia pasien dengan menggunakan skala nominal. Kedua, dengan cara mengelompokkan data sampel berdasarkan jenis OAT kategori 1 dan 2 dan akan menghasilkan presentasi data sampel berdasarkan jenis OAT kategori 1 dan 2 dan tetap menggunakan skala nominal. Adapun jenis penelitian dalam penelitian saya adalah dengan metode deskriptif yang bertujuan mengetahui profil persepan obat tuberkulosis atau TB di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur periode Februari sampai April 2021. Penelitian ini saya lakukan di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur periode Februari sampai April 2021. Prosedur penelitian yang akan saya lakukan adalah: pertama, saya akan mengumpulkan data sampel. Kedua, mengelompokkan berdasarkan umur. Ketiga, mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Keempat, mengelompokkan berdasarkan OAT yang diresepkan dokter. Kelima, analisis data. Dan 6, penyajian data. Untuk populasi dan sampel, populasi di sini adalah dari penelitian ini adalah pasien rawat jalan yang terdiagnosis TB paru yang diresepkan obat antituberkulosis atau OAT dalam periode Februari sampai April 2021 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Sampelnya adalah pasien penderita TB yang memenuhi kriteria inklusi. Adapun syarat kriteria inklusi itu adalah pasien yang telah berumur 15 sampai 65 tahun. Kedua, pasien yang telah terdiagnosa sebagai penderita pasien TB. Ketiga, telah mendapatkan terapi obat TB. Kemudian yang menjadi kriteria eksklusinya adalah pasien yang tidak bersedia menjadikan sampel. Data sekunder yang telah dikumpulkan adalah instrumen dalam penelitian saya. Untuk rancangan analisis data nantinya, uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat menggunakan aplikasi SPSS versi 26, yaitu dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian berupa frekuensi dari tiap data variabel tersebut. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam proposal penelitian saya. Terima kasih. Baik, saya akhiri presentasi proposal penelitian saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Masukan dan sarannya saya sangat nantikan. Jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu dosen dan teman-teman, saya persilakan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.